Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan Saputra Talembanua, NPM 1914373066. Untuk prodi saya D3 Teknik Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Pancabudi, tahun ajaran 2019-2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang routing statis dan routing dinamis untuk memenuhi UTS yang diberikan oleh Bapak Saiful Bahri Eskom Mkom untuk mata kuliah Jaringan Komputer 2 atau CCNE 2. Langsung saja. Apa itu routing statis? Routing statis atau bahasa Inggrisnya static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang mana dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasinya. Jadi bisa disimpulkan di sini, routing statis itu dilakukan secara manual. Kemudian routing statis merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Untuk menggunakannya, administrator hanya tinggal mengisi dalam tabel entry forwarding pada setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Kemudian, penggunaan routing statis sangat cocok untuk jaringan internet yang berskala kecil. Untuk jaringan yang skalanya besar, tidak disarankan untuk menggunakan routing statis. Kemudian di sini ada cara kerja routing statis. Ada yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis, dan routing statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, di sini ada kelebihan routing statis. Ada 5. Yang pertama, meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Jadi itu kelebihan yang pertama, meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Kemudian menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Kemudian memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar menukar paket. Kemudian routing statis ini lebih aman. Kemudian administrator bebas menentukan jalur jaringan. Nah, tadi itulah kelebihan routing statis. Ya, jadi selanjutnya kita masuk ke kekurangan routing statis. Yang pertama, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Yang kedua, hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, konfigurasi lebih rumit, apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Kemudian yang keempat, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Dan yang terakhir, jika ada jalur yang rusak, maka jaringan akan terhenti. Kemudian kita masuk ke routing dinamis atau dynamic routing. Routing dinamis atau dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Dan jika diartikan,
Ya, dinamis adalah bisa berubah-ubah. Dinamis itu bisa berubah-ubah. Jadi IP address-nya selalu berubah-ubah sewaktu-waktu. Ya, itu untuk routing dinamis. IP address-nya selalu berubah-ubah IP address-nya selalu berubah-ubah sewaktu-waktu. Kemudian routing dinamis ini kebalikan dari routing statis, yang semuanya harus dilakukan secara manual. Nah, kalau dia dinamis tadi, dia otomatis. Dan kalau dia routing statis, dia dilakukan secara manual. Jadi kebalikan dari routing dinamis. Nah, di sini ada beberapa macam protokol pada routing dinamis. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF, Open Shortest Path First. Dan yang keempat ada BGP, Border Gateway Protocol. Nah, kita masuk ke cara kerja routing dinamis. Untuk cara kerjanya, protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya, dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing table. Dengan kata lain, routing dinamis adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Ya, tadi itu routing dinamis, dia pengisian data pada routing table secara otomatis. Nah, untuk kelebihan routing dinamis, yang pertama, proses konfigurasi jaringannya lebih cepat. Bisa digunakan untuk jaringan berskala besar. Jadi kebalikan dari routing statis. Routing statis tadi hanya untuk jaringan berskala kecil. Kemudian, jika ada jalur yang rusak, maka akan tetap aman. Yang keempat, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Kemudian, hanya mengenalkan alamat atau address yang terhubung langsung dengan perangkat router tersebut. Jika terjadi penambahan suatu network atau jaringan, jika terjadi penambahan suatu jaringan baru, maka semua router tidak perlu dikonfigurasi ulang, tetapi hanya perlu mengkonfigurasi router yang berkaitan saja. Kemudian router akan secara otomatis berbagi informasi. Dan routing table dibuat secara dinamik atau berubah-ubah. Nah, untuk kekurangan dari routing dinamis ada beberapa. Yang pertama, bandwidth yang dibutuhkan lebih besar. Kemudian jalur yang bisa menentukan adalah sistem bukan dari administrator. Membutuhkan RAM yang lebih besar untuk menentukan jalur terbaik saat terjadi down. Kemudian beban kerja perangkat router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Dan terakhir, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terhitung lama. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terhitung lama dikarenakan perangkat router membroadcast ke semua router lain sampai ada yang cocok. Akibatnya yaitu kita harus menunggu beberapa saat setelah melakukan konfigurasi agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Nah, tadi itu untuk kelebihan dan kekurangan routing dinamis. Nah, di sini saya tambahkan untuk protokol-protokol routing dinamis tadi, Ada RIP dan yang lainnya tadi. Yang pertama RIP, Routing Information Protocol. Untuk karakteristik dari RIP, yang pertama menggunakan algoritma distance vector
atau routing by rumor. Kemudian menggunakan protokol routing distance vector. Metrik berdasarkan hop count untuk pemilihan jalur yang terbaik. Jika hop count lebih dari 15, maka paket akan dibuang. Dan terakhir, update routing akan dilaksanakan secara broadcast setiap 30 detik. Kemudian ada IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Nah, karakteristiknya menggunakan algoritma distance vector juga, sama seperti RIP tadi. Menggunakan protokol routing distance vector. Menggunakan composite metrik yang terdiri dari bandwidth, load, delay, dan reliability. Kemudian yang terakhir, update routing akan dilaksanakan secara broadcast setiap 90 detik. Nah, kalau RIP tadi 30 detik dan IGRP ini dia setiap 90 detik. Kemudian yang ketiga ada OSPF, Open Short Path First. Untuk karakter OSPF diantaranya yaitu menggunakan algoritma link state, menggunakan protokol routing link state, merupakan open standard protokol routing yang dipaparkan di RFC 2328. Menggunakan algoritma SPF untuk menghitung cost atau biaya terendah. Update routing dilakukan secara flooded saat ada perubahan topologi jaringan. Nah, di sini ada juga EIGRP. Untuk karakteristiknya menggunakan algoritma Advanced Distance Vector, menggunakan protokol routing Enhanced Distance Vector, menggunakan cost load balancing yang tidak sama, menggunakan kombinasi algoritma antara distance vector dan link state. Dan yang terakhir, menggunakan diffusing update algorithm atau yang disingkat dual untuk menghitung jalur terpendek yang bisa dilalui, yaitu tadi karakter dari EIGRP. Dan yang terakhir ini protokolnya itu BGP atau Border Gateway Protocol. Karakteristik dari BGP menggunakan routing protokol distance vector, kemudian diterapkan antara ISP dengan ISP dan klien-klien. Dan yang terakhir, digunakan untuk menentukan rute trafik internet antar rute autonomous system. Ya. Jadi tadi itulah penjelasan tentang routing dinamis dan penjelasan untuk protokol-protokolnya. Nah, untuk perbedaan routing statis dan routing dinamis. Routing dinamis atau dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa routing dinamis apa saja yang dilakukan secara otomatis dan berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Routing dinamis ini kebalikannya dari routing statis, yang mana semua dilakukan secara manual. Sudah dapat disimpulkan di sini bahwa routing dinamis itu secara otomatis dan untuk routing statis secara manual. Itu tadi perbedaan routing dinamis dan routing statis. Kemudian untuk contoh routing statis dan routing dinamis. Seperti inilah contoh routing statis. Ya, sangat berbeda dengan routing dinamis. Bisa kita lihat sama-sama di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk penjelasan dari routing statis dan routing dinamis, yang mana untuk memenuhi UTS yang diberikan oleh Bapak Saiful Bahri Eskom MKOM untuk mata kuliah Jaringan Komputer 2 atau CCNA 2. Apabila ada kata yang salah dalam penjelasan saya, mohon dimaklumi.
Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.